datang di kelas daring mata pelajaran chassis dan pemindah tenaga kendaraan ringan otomotif. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yakni jenis-jenis kopling. Adapun tujuan pembelajaran, itu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi jenis kopling gesek berdasarkan kampas atau plat kopling yang digunakan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis kopling gesek berdasarkan media yang digunakan. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis kopling gesek berdasarkan pegas yang digunakan. Pendahuluan, secara umum, komponen utama sebuah mobil itu dibagi menjadi 3 bagian. Di komponen utama sebuah mobil ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada engine atau mesin. Mesin ini berfungsi untuk menjalankan kendaraan. Yang kedua ada pemindah tenaga. Yang ketiga ada perlengkapan penunjang. Kopling berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Jadi kopling ini berfungsi untuk memutuskan putaran dari mesin dari mesin ke transmisi yang nanti diteruskan ke roda. Letak kopling berada di antara engine dan transmisi. Jadi letaknya kopling ini berada di antara transmisi, di antara mesin dan transmisi. Nah, jenis-jenis kopling. Jenis-jenis kopling di sini kita bagi menjadi 3. Ada kopling gesek, ada kopling hidrolik, dan ada kopling magnet. Kopling yang paling banyak digunakan di dunia otomotif hingga saat ini adalah kopling gesek dan kopling hidrolis. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kopling gesek. Kopling gesek disebut dengan kopling gesek karena dalam melakukan pemindahan tenaga atau putaran itu menggunakan gaya gesek yang terjadi antara 2 bidang gesek yang berbentuk plat. Itu mengapa disebut kopling gesek, karena cara kerjanya itu menggunakan gaya gesek. Nanti pada saat terjadi gesekan baru bisa kopling itu dapat berfungsi. Nah, ini ada sebuah gambar ilustrasi. Ini ada 2 gambar. Gambar pertama itu gambar bagian yang terpisah, ada bagian yang berputar dan ada bagian yang tidak berputar. Benda B pada gambar pertama itu tidak ikut berputar karena tidak bergesekan atau tidak menekan benda A. Jadi benda B ini tidak ikut berputar dikarenakan dia tidak bergesekan dengan benda A atau benda B tidak menekan benda A. Sedangkan gambar kedua, benda B bergesekan atau menekan benda A sehingga benda B ikut berputar searah putaran benda A. Jadi pada gambar kedua, benda B dia ikut berputar searah dengan putaran benda A karena terjadi gesekan antara benda B dan benda A atau benda B menekan benda A. Nah, begitulah cara kerjanya kopling. Ketika kampas kopling menekan gigi matahari, maka akan terjadi putaran. Tetapi jika kampas kopling atau plat kopling tidak menekan gigi matahari, maka tidak akan terjadi putaran dari kopling ke transmisi. Nah, ini ada sebuah gambar. Kopling gesek dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kopling gesek berdasarkan jumlah plat yang digunakan. Yang kedua, kopling gesek berdasarkan media yang digunakan. Dan yang ketiga, kopling gesek berdasarkan pegas yang digunakan. Jadi kopling gesek ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dilihat dari segi plat yang digunakan, kemudian yang kedua dilihat dari segi media yang digunakan, yang ketiga kopling gesek dilihat dari plat kampas yang digunakan dibagi menjadi 2 macam, yaitu kopling gesek plat tunggal dan kopling gesek plat ganda. Nah, ini dia kopling
plat tunggal. Kenapa dikatakan kopling plat tunggal? Karena jumlah kampas kopling yang digunakan hanya satu. Sedangkan gambar B, kopling plat ganda. Dikatakan kopling kampas apa? Dikatakan kopling ganda karena menggunakan kampas kopling yang lebih dari satu. Kampas kopling ini ada di dalam. Nah, pada gambar A, ini kebanyakan digunakan pada mobil. Ini kampas ini banyak digunakan pada mobil. Jadi kampas kopling plat tunggal itu banyak digunakan pada mobil yang menggunakan transmisi manual. Sedangkan gambar B, jenis kopling ini itu banyak digunakan pada sepeda motor. Hampir semua sepeda motor menggunakan jenis kopling ini. Dua, kopling gesek berdasarkan media atau tempatnya. Jadi kopling gesek dilihat dari media atau tempatnya itu dibagi juga menjadi dua. Yang pertama kopling basah dan kopling kering. Kopling kering adalah unit kopling di mana komponen plat atau kampas koplingnya dikondisikan dalam keadaan kering. Jadi kopling kering ini tidak boleh terkena oleh cairan seperti oli. Jadi tidak boleh terkena cairan seperti oli, terutama bidang yang bergesekan seperti kampas kopling. Karena apabila kampas kopling ini terkena cairan, terkena oli, maka fungsinya nanti tidak maksimal. Itu bisa mengakibatkan selip. Pada kebanyakan kopling kering itu digunakan pada transmisi manual. Banyak digunakan di mobil kopling kering dan rata-rata dan kopling kering ini ciri khasnya menggunakan plat kopling tunggal. Jadi kopling kering menggunakan kampas atau plat tunggal. Sedangkan kopling basah adalah unit kopling di mana komponennya atau plat atau kampas koplingnya itu dikondisikan terendam di dalam minyak atau oli. Nah, kopling basah umumnya menggunakan plat kopling atau kampas lebih dari satu. Biasanya digunakan pada kendaraan ringan seperti sepeda motor atau kendaraan khusus. Nah, yang ketiga, kopling gesek berdasarkan pegas yang digunakan. Jadi, kopling gesek dilihat dari jenis pegas yang digunakan itu dibagi juga menjadi dua. Ada kopling pegas koil dan ada kopling diafragma. Kopling pegas diafragma itu gambarnya seperti pada tampilan yang ada di HP atau di laptop kalian. Ini dikatakan kopling pegas diafragma. Kenapa dikatakan pegas diafragma? Karena kopling ini menggunakan pegas diafragma yang bentuknya seperti matahari. Ini seperti matahari. Nah, pegas yang seperti matahari ini dikatakan juga pegas diafragma. Kemudian yang kedua adalah kopling pegas koil. Dikatakan pegas koil karena pegasnya berbentuk koil ini. Atau yang kalian kenal di pasaran adalah per. Ini adalah per, pegas koil. Ini adalah pegas koil. Jadi ketika kalian menemukan per atau pegas modelnya seperti ini, berarti itu namanya pegas koil atau koil. Keuntungan dan kerugian kopling pegas diafragma. Jadi keuntungan dari menggunakan kopling pegas diafragma itu tenaga penekanan pedal kopling lebih ringan. Jadi pada saat kita menekan pedal kopling itu tidak terlalu keras ditekan, tidak terlalu keras diinjak. Kemudian keuntungan yang kedua, penekanan terhadap plat kopling lebih merata. Jadi tekanan pada plat kopling itu merata tekanannya. Kemudian yang ketiga, tenaga pegas tidak akan berkurang karena gaya sentrifugal saat kecepatan tinggi. Jadi tenaga pegasnya tetap stabil, tekanan pegas itu tetap stabil walaupun dalam kecepatan tinggi karena tidak ada gaya sentrifugal yang terjadi. Beda dengan pegas koil. Kerugiannya yaitu ya harganya mahal.
kerugiannya jenis pegas diafragma itu harganya lebih mahal. Sedangkan keuntungan dan kerugian kopling pegas koil yaitu penekanan terhadap plat kopling itu lebih kuat. Jadi ketika kita ingin menekan pedal kopling di mobil itu harus membutuhkan tenaga yang ekstra untuk menekan pedal atau menginjak pedal kopling. Biasanya ini ada pada mobil truk, ada pada mobil-mobil besar, alat-alat berat. Makanya kenapa mobil-mobil besar atau alat-alat berat terkadang koplingnya itu lebih keras diinjak atau kayak berat. Itu karena dia menggunakan kopling pegas koil. Yang kedua keuntungannya, penekanan plat kopling dapat di-setel. Jadi keuntungannya kopling pegas koil itu bisa di-setel, tekanannya bisa di-setel. Kalau pegas diafragma itu tidak bisa di-setel. Sedangkan kerugiannya, tenaga untuk menekan pedal kopling itu lebih besar. Jadi kita membutuhkan tenaga yang besar untuk menekan pedal kopling tersebut, untuk menginjak pedal kopling tersebut. Yang kedua, konstruksinya rumit sehingga harganya mahal. Jadi modelnya rumit, pada saat dibongkar terlalu banyak dia punya komponen, seperti pada gambar bagian B ini. Ini terlalu banyak dia punya komponen. Ketika dilepas, terlalu banyak komponen yang akan dilepas, dan ketika dipasang banyak juga komponen yang akan dipasang. Beda dengan kopling pegas diafragma, dia simpel. Kemudian yang ketiga, penekanan coil spring tidak merata. Jadi penekanan coil springnya itu tidak merata dan bisa mengakibatkan getaran pada kendaraan. Kesimpulan, kopling terletak di antara engine dan transmisi yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Kopling gesek dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dilihat dari segi jumlah plat kopling yang digunakan, itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, kopling plat tunggal, yang kedua, kopling plat ganda. Sedangkan kopling gesek dilihat dari segi media yang digunakan, itu dibagi juga menjadi 2. Pertama, kopling kering dan kopling basah. Pegas yang kopling gesek dilihat dari pegas yang digunakan, itu dibagi lagi menjadi 2. Kopling pegas diafragma dan kopling pegas. Demikian demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.